Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat hidangan roti yang unik dengan topping sosis dan isian keju. Dan yang spesial lagi, adonan ini tanpa menggunakan telur. Cara buatnya pun sangat unik, beda dari biasanya. Untuk hasilnya tentu saja istimewa, enak, gurih, lembut, dan bisa dicoba. Pertama kita bisa siapkan wadah, kita akan mencampur beberapa bahan. Bahan yang pertama kita masukkan adalah 110 ml susu cair. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi dan juga 2 sendok makan gula pasir. Kita bisa aduk dulu adonan basah ini. Kalau sudah, kita akan membuat adonan kering. Siapkan 180 gram tepung terigu tinggi protein. Bisa menggunakan double zero, the golden eagle, kalau saya pakai cakra kembar. Lalu tambahkan sejumput garam dan juga 1/4 sendok teh Brit Improver. Aduk beberapa bahan ini agar tercampur. Kalau sudah tercampur, kita akan menggabungkan adonan kering dan basah. Langsung aja masukkan dan kita campur. Kita aduk kembali beberapa bahan ini hingga tercampur. Supaya tercampur dengan baik dan merata, kita bisa bantu aduk dengan menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya. Kita aduk kira-kira sampai seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita bisa tambahkan 1 sendok margarin munjung. Bisa kita aduk kembali supaya margarin dan adonan ini juga tercampur. Sini kita akan uleni sejenak. Tapi uleni ini kita nggak perlu menggunakan tenaga banyak atau sampai dibanting-banting. Cukup sampai nanti mudah dibentuk. Kalau teksturnya masih belum beraturan seperti ini, nggak apa-apa, lanjut aja terus menguleni. Nah, ini bentuknya sudah mulai halus. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat bentuknya kan sudah mulai halus. Kalau udah seperti ini, kita pun bisa mulai membentuk menjadi bulat dulu. Kalau sudah, kita akan fermentasi ini selama 30 menit. Kita bisa menutup dengan kain dan kita diamkan dulu 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Kalau kita perhatikan, adonannya pun sudah berkembang menjadi 2 kali lipat. Kalau seperti ini, kita bisa mulai mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan dengan cara membuat lubang di bagian tengah seperti ini. Kalau sudah, kita bisa mengeluarkan adonan. Kita bisa siapkan alas kerja dulu. Kita taruh alas kerja biar lebih mudah untuk diolah. Nah, ini seratnya terlihat bagus, fermentasinya sempurna. Selanjutnya kita bisa membentuk adonan ini menjadi bentuk bulat dulu. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pipihkan dulu menggunakan rolling pin. Pipihkan hingga bentuknya melebar. Kalau sudah, kita bisa memotong ini menjadi 10 bagian. Untuk memotong ini bebas ukurannya, nanti kita akan timbang ulang supaya besarnya merata. Kira-kira seperti ini sudah saya potong menjadi 10 bagian. Dan ini sudah saya timbang, masing-masing beratnya 35 gram ya. Lanjut, di sini sudah saya siapkan topping sosis dan keju. Untuk keju saya akan taruh bagian pinggir dan untuk sosis akan saya taruh bagian tengah. Untuk adonan yang sudah kita potong menjadi 10 bagian, masing-masing akan kita kasih isi. Sebelum kita isi, kita bisa membentuk bulat dulu. Bisa langsung kita pipihkan menggunakan rolling pin, kita bentuk memanjang. Ini khusus untuk bagian pinggir, kita buat 4 bagian seperti ini. Untuk yang pertama ini akan saya kasih isi keju. Kalau sudah, kita bisa tutup dan kita bisa rapatkan. Sambil kita rapatkan dengan cara dijepit-jepit seperti ini supaya saat oven nanti tidak lepas rekatannya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mengambil loyang. Loyang sudah saya beri kertas roti beserta saya olesi margarin supaya nanti tidak mudah lengket.
akan saya taruh bagian pinggir dulu. Bisa kita lanjutkan untuk bagian yang lain. Nah, kira-kira seperti ini ya. Bagian pinggir udah beres, kita masuk ke bagian tengah, yaitu kita akan isi sosis. Caranya seperti tadi, kita pipihkan dulu. Tapi kalau untuk bagian tengah ini kita pipihkan agak melebar. Sekiranya udah pipih, kita bisa langsung lipat. Untuk isian sosisnya kita tidak akan taruh tengah, melainkan kita taruh bagian atas. Tapi ini kita lipat dulu ya. Kalau seperti ini kita bisa gulung seperti ini. Untuk masing-masing celah kita bisa rekatkan seperti ini sambil jepit-jepit supaya rapat. Kalau udah, kita bisa langsung taruh loyang. Nah, adonan sudah saya olah semua. Untuk sosis kita bisa taruh bagian atasnya seperti ini dan kita bisa tekan. Nah, ini sudah selesai semua. Kalau udah seperti ini, kita akan fermentasi lagi ini selama 30 menit supaya adonan ini lebih mengembang. Kita pun bisa menutup dengan kain dan kita tunggu 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit, adonannya pun mengembang. Bagian atas permukaan adonan bisa kita olesi dengan susu. Ratakan ke semua permukaan kulit. Nah, ini sudah rata dan semua pun udah beres. Ini bisa kita langsung proses masuk oven. Pertama kita bisa panaskan oven dulu. Atur suhu ke 170 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Untuk waktu atur ke 30 menit. Dan pantau setiap 10 menit untuk tingkat kematangan. Nah, beginilah tampilan fresh dari oven. Tingkat kematangannya juga bagus, ditandai dengan warnanya kuning keemas. Dan di sini akan saya angkat dulu dari loyang. Kita bisa ambil dulu kertas roti yang menempel. Pelan-pelan aja, karena kalau terburu-buru nanti berpengaruh pada tampilan roti. Nah, ini udah selesai, sudah siap dihidangkan. Dengan tingkat kematangan yang bagus dan pengolahan yang cukup mudah. Meskipun adonan ini tadi tidak menggunakan telur, tapi tetap masih menghasilkan tekstur yang lembut. Tentunya dengan rasa yang gurih dan nikmat. Ditambah dalamnya tadi sudah kita kasih keju, pasti rasanya tambah mantap. Untuk penyajian bisa ditambahkan saus, mayones, serta honey mustard untuk cita rasa yang lebih variatif. Jika video ini bermanfaat buat kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini. Nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video dan resep-resep terbaru saya. Semoga bermanfaat, silakan dipraktekkan. Selamat menikmati dan saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum.